menentukan panjang bentang di kuda-kuda. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Baiklah, diketahui tinggi kuda-kuda yaitu 4,5 meter dan mempunyai sudut 45 derajat. Kita harus mengetahui tiap bentang dari kuda-kuda ini. Yang pertama kali kita lakukan yaitu memberi nama setiap bentang seperti ini. Kalau di atas kita beri A, kalau di bawah kita beri simbol B, kalau untuk vertikal kita beri simbol V, dan untuk batang diagonal kita beri simbol D. Jadi setiap bentang kita beri simbol dan angka. Lalu ini ada huruf A sampai P yaitu join, akan digunakan nanti untuk perhitungan selanjutnya. Kita langsung saja. Jadi untuk menentukan panjang A sampai B, kita mempunyai bentuk segitiga dan mempunyai tinggi 4,5, sudut 45 derajat. Jadi kita bisa menggunakan rumus untuk bentang A sampai M. Kita bisa menggunakan rumus tan alfa sama dengan Y per X, yang mana kalau Y itu adalah FM dan X itu AM. Alfa itu adalah sudut 45 derajat. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Y itu 4,5 meter, alfa itu 45 derajat. Selanjutnya hasilnya akan menjadi X sama dengan 4,5 meter. Jadi untuk bentang A sampai M panjangnya itu 4,5 meter. Jadi untuk panjang A sampai B bisa kita kalikan 2, 4,5 dikali 2 sama dengan 9 meter. Jadi untuk panjang A sampai B yaitu 9 meter. Untuk bentang AF bisa kita gunakan rumus trigonometri. Jadi untuk AF bentangnya itu sama dengan bentang BF. Bisa kita gunakan rumus seperti ini. Jadi untuk bentang AF sama dengan akar AM pangkat 2 ditambah MF pangkat 2. Jadi untuk nilai AM bisa kita masukkan 4,5 dan MF yaitu 4,5. Jadi akar dari 48,5 yaitu 6,3640 meter. Jadi untuk bentang AF sama dengan BF yaitu BF yang ini jadi sama dengan 6,3640 meter. Kita mencari bentang B1 sampai dengan B8, yang mana kita sudah dapat tadi panjangnya itu 9 meter. Bisa kita hitung menggunakan pembagian seperti ini. Jadi di sini ada 8 B-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa 9 meter itu kita bagikan 8. Jadi untuk panjang 1B atau bentang yang di bawah yaitu 1,1250 meter. Jadi untuk panjang B1 sampai dengan B8 sama dengan 1,1250 meter. Selanjutnya kita akan menghitung bentang A1. AF 6,360 meter. Untuk bentang A1 bisa kita bagi menjadi 4 buah. Jadi untuk rumusnya yaitu 6,36 bagi 4. Jadi didapatkan A1 sama dengan 1,5910 meter. Jadi untuk panjang bentang A1 sampai dengan A8 yaitu 1,5910 meter untuk bentang yang di atas. Selanjutnya kita akan menghitung vertikal 1, yaitu bentang vertikal 1, yang mana bentang vertikal 1 ini sama dengan bentang vertikal 7. Jadi kita bisa gunakan rumus tan alfa sama dengan V1 yang ini yang tidak kita ketahui dibagi B1 yang sudah diketahui tadi. Jadi bisa dimasukkan angkanya seperti ini. B1 itu 1,1250 meter dan alfa itu 45 derajat. Jadi untuk V1 sama dengan V7 nilainya 1,1250 meter. Selanjutnya kita akan menghitung vertikal 2
Jadi bentuknya itu seperti segitiga juga, seperti rumus yang pertama tadi. Yang hasilnya itu kita B1 itu 1,1250, B2 itu 1,1250. Jadi hasilnya V2 sama dengan 2,25 meter. Jadi untuk bentang V2 sama dengan V6 kita mendapatkan 2,25 meter. Selanjutnya kita menghitung V3 sama dengan V5 seperti rumusnya tadi juga. Tan alfa sama dengan V3 yang akan kita cari dibagi B1 ditambah B2 ditambah B3 seperti segitiga juga bentuknya, dan kita menggunakan sudut. Selanjutnya kita masukkan nilai B1, B2, dan B3, didapatkan hasil V3 sama dengan V5 yaitu 3,375 meter. Selanjutnya kita akan mencari diagonal, di mana diagonal D1 yaitu sama dengan D2 sama dengan D5 dan sama dengan D6. Jadi kita bisa menggunakan rumus seperti ini, yaitu V2 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Jadi bentuknya tetap segitiga. Jadi kita masukkan nilai V2 dan B2, lalu mendapatkan hasil untuk diagonal 1, 2, 5, dan 6 yaitu 2,5156 meter. Selanjutnya kita mencari diagonal D3 dan D4 sama rumusnya seperti tadi, tetapi B-nya berbeda dan V-nya juga berbeda. Untuk vertikal 4 kita menggunakan tinggi yaitu 4,5 meter, dan B4 kita menggunakan bentang 1 itu 1,1250 meter kuadrat. Selanjutnya hasilnya untuk D3 sama dengan D4 yaitu 4,6385 meter. Jadi setelah perhitungan ini kita tabelkan seperti tabel ini. Jadi untuk B1 yaitu B1, B sampai dan B8, atas yaitu A1 sampai A8, diagonal dari D1 sampai D6, dan vertikal dari V1 sampai V7. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya dari atas sampai ke bawah, dapatkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita hitung panjang total kuda-kuda untuk yang ini. Jadi 9 ditambah 12,7280 ditambah 19,3394 ditambah 18 didapatkan untuk panjang total kuda-kuda yaitu 59,0674 meter. Gambar dari konstruksi rangka sebuah kuda-kuda dengan tumpuan sendi di titik A dan tumpuan roll di titik B. Selain itu, ada titik buhul C, D, E, F, G, dan H. Konstruksi kuda-kuda tersebut memiliki bentang dengan panjang 8 meter dan sudut rangka yaitu 30 derajat. Diberikan beban di titik A sebesar B1 sama dengan 2,8 kN, dan di titik F diberikan beban B2 sebesar 5,6 kN, dan diberikan beban di titik G sebesar B3 sama dengan 5,6 kN, dan di titik H sebesar B4 sama dengan 5,6 kN, dan di titik B sebesar B5 sama dengan 2,8 kN. Kemudian kita masuk ke penyelesaian. Tahap yang pertama yaitu memeriksa syarat statis tertentu struktur konstruksi rangka batang tersebut, yaitu dengan rumus 2 dikali K sama dengan S plus A. Didapatkan 2 dikali jumlah dari keseluruhan titik buhul yang ada pada konstruksi rangka kuda-kuda tersebut, yaitu dengan jumlah 8 buah titik buhul, sama dengan S merupakan jumlah keseluruhan dari batang ditambah A yaitu jumlah keseluruhan dari reaksi tumpuan. Ada RAV dan RAH yaitu tumpuan sendi di titik A dan RBV tumpuan roll di titik B. Maka didapatkan 16 sama dengan 16. Ini artinya syarat statis tertentu terpenuhi. Langkah selanjutnya
yaitu mencari besar reaksi tumpuan. Yang akan kita cari yaitu RAV dan RBV. Untuk RAH tidak dicari karena tidak ada gaya luar atau beban yang mengarah pada sumbu horizontal. Kita akan mencari RAV dengan tinjauan sigma MB sama dengan 0 dan titik B menjadi pusat momen. Gaya-gayanya yaitu ada RAV dengan jarak 8 meter dari titik B dan searah dengan arah putaran jarum jam maka bernilai positif. Dan ada beban P1 dengan jarak 8 meter dari titik B berlawanan dengan arah jarum jam bernilai negatif. Dan beban P2 dengan jarak 6 meter dari titik B dan berlawanan dengan arah jarum jam maka bernilai negatif. Dan beban P3 sama dengan 5,6 kN dengan jarak dari titik B yaitu 4 meter dan berlawanan dengan arah jarum jam bernilai negatif. Dan ada beban P4 dengan jarak 2 meter dari titik B berlawanan dengan arah jarum jam maka bernilai negatif dan sama dengan 0. Maka nilai-nilai dari gaya-gaya tersebut kita substitusikan. Maka akan didapat RAV sama dengan 89,6 dibagi 8 didapatkan RAV sebesar 11,2 kN. Selanjutnya kita akan mencari RBV dengan tinjauan sigma MA sama dengan 0, yaitu bahwa pusat momen ada pada titik buhul A. Gaya-gayanya yaitu ada RBV dengan jarak dari titik A sebesar 8 meter dengan arah berlawanan jarum jam maka bernilai negatif. Dan ada beban P5 dengan jarak 8 meter dari titik A dengan searah putaran jarum jam maka P5 positif. Selanjutnya ada beban P4 dengan jarak dari titik A yaitu 6 meter dan searah dengan arah jarum jam maka bernilai positif. Selanjutnya ada beban P3 dengan jarak 4 meter dari titik A dan searah dengan arah putaran jarum jam maka bernilai positif. Dan ada beban P2 dengan jarak 2 meter dari titik A searah dengan arah jarum jam bernilai positif sama dengan 0. Setelah itu kita substitusikan nilai-nilai dari gaya-gaya luar tersebut. Didapatkan RBV sama dengan 89,6 dibagi dengan 8 didapatkan RBV sebesar 11,2 kN. Di sini bahwa RAV sama RBV memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 11,2 kN karena rangka dan bebannya simetris. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu mencari gaya batang pada masing-masing titik buhul yang dimulai dari salah satu tumpuan. Kita akan meninjau di titik buhul A. Di titik buhul A terdapat 2 buah batang yaitu ada S1 dan S5 dengan sudut sebesar 30 derajat. Dan ada gaya luar yaitu beban P1 sama dengan 2,8 kN serta ada reaksi RAV sebesar 11,2 kN. Sini kita akan tinjau sigma V sama dengan 0. Maka gaya-gaya vertikal antara lain yaitu RAV dengan arah ke atas bernilai positif dan P1 arah ke bawah bernilai negatif. Dan ada batang S1 yaitu S1 dikali sin 30 derajat dengan arah ke atas bernilai positif sama dengan 0.
Maka kita masukkan nilai-nilai dari gaya-gaya luar tersebut dan didapatkan negatif 8,4 dibagi 0,5 didapatkan besarnya gaya batang S1 yaitu negatif 16,8 kN. Ini artinya batang S1 merupakan batang tekan. Ditandai dengan arah gaya batang yaitu mendekati titik buhul. Selanjutnya kita akan meninjau sigma H sama dengan 0, yaitu ada S5 dan ada S1 cos 30 derajat dengan arah ke kanan yang bernilai positif. Maka kita masukkan nilai S1 ke dalam persamaan tersebut. Didapatkan nilai dari besarnya gaya batang S5 sama dengan 14,55 kN, artinya merupakan batang tarik. Ditandai dengan arah gaya batang meninggalkan titik buhul. Selanjutnya kita menuju ke titik buhul C, di mana di titik buhul C ada batang S5, batang S9, dan batang S6 tanpa ada gaya luar. Kita akan melukiskan batang-batang tersebut, yaitu ada S5 yang sudah diketahui gaya batangnya, dan batang S9 serta batang S6. Di sini tanpa ada gaya luar atau beban yang bekerja pada titik buhul C. Maka sigma V sama dengan 0. Karena tidak ada gaya vertikal, maka S9 bernilai 0 atau tidak menerima gaya tekan maupun gaya tarik. Selanjutnya kita akan meninjau sigma H sama dengan 0, yaitu ada S5 yaitu dengan arah ke kiri yang bernilai negatif, dan S6 dengan arah ke kanan yang bernilai positif. Maka didapatkan besarnya gaya batang S6 yaitu positif 14,55 kN. Ini artinya gaya batang S6 merupakan gaya batang tarik. Selanjutnya kita akan menuju ke titik buhul F. Di titik buhul F terdapat batang S1, S9, S2, dan S10. Kita lukiskan batang-batang tersebut serta gaya batang luar atau beban yang bekerja pada titik buhul F. Di sini diketahui bahwa sudut dari rangka tersebut sebesar 30 derajat. Selanjutnya kita akan meninjau jumlah gaya vertikal pada titik buhul F, yaitu ada S1 sin 30 derajat yang arahnya ke atas dan bernilai positif. Setelah itu ada P2 yang arahnya ke bawah bernilai negatif, dan ada S2 sin 30 derajat dengan arah ke atas bernilai positif, serta ada gaya S10 sin 30 derajat dengan arah ke bawah bernilai negatif. Sama dengan 0. Nilai-nilai dari gaya-gaya batang yang sudah diketahui, maka kita substitusikan dalam persamaan tersebut. Maka didapatkan nilai 2,8 ditambah 0,5 dikali S2 dikurangi 0,5 dikali S10 sama dengan 0. Didapatkan yaitu persamaan pertama. Selanjutnya kita akan meninjau sigma H sama dengan 0, di mana gaya horizontal yaitu ada S1 dikali cos 30 derajat dengan arah ke kanan bernilai positif. Selanjutnya ada gaya S2 cos 30 derajat dengan arah ke kanan yang bernilai positif.
serta ada gaya S10 cos 30 derajat dengan arah ke kanan, maka bernilai positif. Sama dengan 0. Gaya-gaya batang yang sudah diketahui, kita substitusikan pada persamaan tersebut. Maka dapat kita ketahui yaitu 14,55 ditambah 0,866 dikali S2 ditambah 0,866 dikali S10 sama dengan 0. Ini menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya kita akan melakukan proses eliminasi persamaan 1 oleh persamaan 2. Kita masukkan persamaan 1 yang sudah kita dapat tadi dan persamaan 2 yang sudah juga kita dapatkan tadi. Cara eliminasi ini yaitu dengan mengalihkan silang dari kedua persamaan tersebut. Didapatkan persamaan S1 yang sudah dikalikan yaitu 2,42 ditambah 0,433 dikali S2 dikurangi 0,433 dikali S10 sama dengan 0. Dan persamaan S2 didapatkan 7,28 ditambah 0,433 dikali S2 ditambah 0,433 dikali S10 sama dengan 0. Setelah itu kita akan tambahkan dan didapatkan 9,7 ditambah 0,866 dikali S2 sama dengan 0. Maka didapatkan besarnya gaya batang S2 yaitu negatif 9,7 dibagi 0,866 didapatkan gaya batang S2 sebesar negatif 11,2 kN. Ini artinya S2 merupakan batang tekan, ditandai dengan arah gaya menuju ke titik buhul. Selanjutnya kita akan melakukan proses substitusi nilai S2 ke dalam persamaan 1, yaitu 2,8 ditambah 0,5 dikali S2 dikurangi 0,5 dikali S10 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai S2 yaitu negatif 11,2 dikurangi 0,5 dikali S10 sama dengan 0. Pada persamaan tersebut didapatkan gaya batang S10 yaitu sebesar negatif 5,6 kN. Ini artinya S10 merupakan gaya batang tekan, ditandai dengan arah gaya batang menuju ke titik buhul. Kemudian kita lanjut ke titik buhul G. Di titik buhul G yaitu ada gaya S2 yang sudah diketahui dan P3 sama dengan 5,6 kN, sedangkan gaya batang yang belum diketahui yaitu S3 dan S11. Kita lukiskan gaya-gaya batang di titik buhul G, yaitu S2 yang sudah diketahui dan S3 serta S11 yang belum diketahui dengan sudut batang yaitu 30 derajat. Serta ada beban P3 sebesar 5,6 kN. Kita akan meninjau sigma horizontal sama dengan 0, yaitu ada S2 cos 30 derajat dengan arah ke kanan bernilai positif, dan ada gaya S3 cos 30 derajat dengan arah ke kanan juga bernilai positif, sama dengan 0. Maka kita masukkan nilai dari S2 yang sudah diketahui sebelumnya. Didapatkan besarnya gaya batang S3 yaitu negatif 11,2 kN. Ini artinya S3 merupakan batang tekan, ditandai dengan arah gaya batang menuju titik buhul. Selanjutnya kita akan meninjau
sigma V, yaitu ada S2 sin 30 derajat dengan arah ke atas bernilai positif, dan ada gaya P3 sama dengan 5,6 bernilai negatif dengan arah ke bawah. Selanjutnya ada gaya S3 sin 30 derajat dengan arah ke bawah, maka bernilai negatif. Serta ada gaya S11 dengan arah ke bawah bernilai negatif dan sama dengan 0. Maka nilai-nilai dari gaya-gaya batang yang sudah diketahui kita masukkan pada persamaan tersebut. Maka didapatkan nilai besarnya gaya batang S11 yaitu plus 5,6 kN, yang berarti S11 merupakan gaya batang tarik yang ditandai dengan arah gaya batang meninggalkan titik buhul. Baik, selanjutnya yaitu perhatikan bahwa titik buhul D, E, B, dan H tidak perlu ditinjau lagi karena strukturnya dan bebannya adalah simetris. Selanjutnya, kita akan membuat daftar gaya-gaya batang yang sudah sebelumnya kita ketahui supaya gaya-gaya batang tersebut dengan mudah kita kenali gaya batang tarik atau gaya batang tekan. Kita akan meninjau terlebih dahulu pada gaya batang S1 yang simetris dengan gaya batang S4. Dengan besar gaya batang yaitu 16,8 kN yang merupakan batang tekan. Selanjutnya yaitu batang S2 yang simetris dengan batang S3 dengan besar gaya batang 11,2 kN yang merupakan batang tekan. Kemudian ada gaya batang S5 yang simetris dengan gaya batang S8 sebesar 14,55 kN yang merupakan batang tarik. Kemudian ada gaya batang S6 yang simetris dengan gaya batang S7 memiliki besar gaya batang 14,55 kN yang merupakan batang tarik. Selanjutnya ada gaya batang S9 dan gaya batang S13 yang tidak menerima gaya batang tekan maupun gaya batang tarik. Kemudian ada gaya batang S10 dan gaya batang S12 yang memiliki gaya batang 5,6 kN yang merupakan batang tekan. Dan yang terakhir yaitu ada gaya batang S11 yang memiliki gaya batang sebesar 5,6 kN yang merupakan gaya batang tarik.